Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi, kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network. Ini ada sebuah postingan luar biasa dari sebuah akun Twitter yang bernama The Times of P-Network dengan follower sekitar 28.900 follower. Beliau berbicara tentang P-Network teman-teman. Jadi di tengah gelombang revolusi digital yang mengguncang dunia keuangan global, sebuah sinergi luar biasa tengah terbentuk di antara kekuatan kripto yang sedang naik daun, yaitu P-Network, dan raksasa perbankan Eropa yang bernama BNP Paribas, teman-teman. Jadi kolaborasi ini bukan sekedar kemitraan teknis, ini adalah deklarasi akan adanya era baru, era di mana batas antara blockchain dan sistem keuangan tradisional mulai kabur, dan ini akan membuka jalan bagi inklusi finansial global dan inovasi tanpa batas, teman-teman. Jadi selama 1 dekade terakhir, teknologi blockchain telah menjadi pondasi dari berbagai inovasi di sektor keuangan, dari Bitcoin hingga stablecoin, dari DeFi hingga NFT, semuanya mengandalkan prinsip transparansi, desentralisasi, dan efisiensi, teman-teman. Namun satu tantangan besar tetap menghambat pertumbuhan eksponensial dari industri ini, yaitu kurangnya integrasi dengan sistem keuangan tradisional, teman-teman. Jadi bank-bank besar seringkali skeptis terhadap kripto karena isu regulasi, volatilitas, dan ancaman terhadap model bisnis lama. Namun seiring meningkatnya adopsi global, kemudian juga desakan dari generasi baru pengguna digital, kebekuan ini mulai mencair, teman-teman. Jadi BNP Paribas, salah satu bank terbesar di Eropa, hari ini mengambil langkah maju dengan merangkul P-Network, sebuah proyek kripto berbasis komunitas yang telah meraih perhatian global berkat pendekatan uniknya terhadap penambangan kripto berbasis ponsel, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara P-Network adalah sebuah ekosistem blockchain yang memungkinkan siapa saja untuk menambang koin P hanya dengan menggunakan ponsel, jadi tidak seperti Bitcoin yang membutuhkan perangkat keras mahal dan konsumsi energi yang tinggi. P-Network mengedepankan efisiensi, inklusivitas, dan keberlanjutan, teman-teman. Jadi hingga tahun 2025, P-Network telah memiliki lebih dari 60 juta pengguna di seluruh dunia, dan ekosistem ini berkembang pesat dengan kehadiran P-Browser, P-aplikasi, P-Hackathon, dan juga ribuan merchant yang menerima P sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi barang dan jasa, teman-teman. Jadi hari ini dengan pendekatan yang makin serius menuju mainnet terbuka, P-Network siap memperluas pengaruhnya ke ranah perbankan global, dan disinilah BNP Paribas masuk dalam wilayah ini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu tentang BNP Paribas, teman-teman, jadi BNP Paribas adalah salah satu bank terbesar di dunia dengan aset lebih dari 2,8 triliun euro dan kehadiran global di lebih dari 70 negara, teman-teman.
Jadi bank ini dikenal sebagai pionir dalam adopsi teknologi perbankan terbuka dan aktif dalam pengembangan API yang memungkinkan integrasi yang aman dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, teman-teman. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, BNP Paribas juga menunjukkan minat besar terhadap dunia blockchain dan digital asset. Melalui divisi inovasinya, bank ini telah mengeksplorasi berbagai use case terkait tokenisasi aset, smart contract, dan juga pembayaran lintas negara berbasis teknologi, teman-teman. Jadi dampak dari kemitraan ini tidak bisa diremehkan. Jadi kita akan melihat, teman-teman, kemitraan ini juga menunjukkan bahwasanya kripto itu tidak harus berlawanan dengan regulasi, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa BNP Paribas sebagai sebuah institusi yang memiliki regulasi yang ketat tidak akan sembarangan bermitra dengan proyek kripto tanpa standar keamanan yang tinggi, teman-teman. Kita tahu bahwa P-Network sendiri telah memperkenalkan sistem KYC yang terdesentralisasi dan kuat, serta komitmen terhadap kepatuhan lokal di berbagai negara, teman-teman. Jadi pada intinya, teman-teman, kalau kita lihat di sini bahwa kemitraan di antara P-Network dan BNP Paribas ini bukan sekedar kolaborasi teknologi, ini adalah simbol perubahan zaman dan ini menunjukkan bahwa masa depan keuangan adalah hibrida, teman-teman, yaitu menggabungkan kekuatan desentralisasi blockchain dengan kredibilitas dan struktur perbankan tradisional. Bagi jutaan orang yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan, kemitraan ini adalah undangan terbuka untuk bergabung dalam revolusi ekonomi secara global, teman-teman. Dan bagi dunia perbankan, ini adalah pelajaran bahwa untuk tetap relevan, mereka harus beradaptasi dan bukannya menolak inovasi digital, teman-teman. Jadi pada intinya adalah P-Network dan BNP Paribas telah membuka gerbang menuju masa depan di mana uang, nilai, dan kepercayaan itu dapat mengalir tanpa hambatan. Jadi dunia hari ini menyaksikan sejarah yang ditulis ulang dan kita semua adalah bagiannya, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi yang disampaikan oleh sebuah akun Twitter yang bernama The Times of P-Network. Jadi kalau kita melihat ini adalah sebuah ledakan luar biasa dari pergerakan P-Network, teman-teman. Tetap semangat, klik petirnya, tetap luangkan waktu 24 jam sekali untuk mengumpulkan koin Pi, mumpung belum meledak harganya, teman-teman. Jadi bagi yang ngopi juga jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.